Sekarang kita ke menu servis. Menu ini dirancang khusus untuk toko yang memiliki layanan jasa perbaikan seperti servis HP, laptop, atau kendaraan. Di sini kita bisa melihat semua status dari barang masuk, proses antri, proses pengerjaan, menunggu spare part selesai atau bisa diambil, sudah diambil atau lunas, atau bisa juga dibatalkan. Silahkan klik terima servis baru. Ini adalah bagian paling penting saat Anda menerima barang dari pelanggan. Ini sebagai bukti tanda terima servis dan validasi data. Cari tambah pelanggan, ketik nama pelanggan. Jika pelanggan lama, namanya akan muncul secara otomatis. Jika baru, tinggal ketik nama lengkapnya. Masukkan detail perangkat dan keluhan dari pelanggan. Keterangan perangkat, catat kondisi fisik barang saat diterima, misalnya layar lecet atau casing pecah. Di sini saya menulis warna hitam dengan ada baret di sisi kanan. Masukkan apa saja kelengkapan yang dibawa oleh pelanggan. Masukkan estimasi waktu selesai. Masukkan keluhan atau kerusakan, tulis sedetail mungkin apa masalahnya. Contoh, mati total setelah jatuh. Di sini saya tulis print head buntu, hasil cetak bergaris dan berwarna. Simpan dan buat tanda terima. Setelah semua diisi, sistem akan menyimpan data dan akan memunculkan nota digital yang bisa dicetak. Untuk mengelola pusat servis, silahkan klik menu kelola. Ubah status barang dari barang masuk menjadi proses antri. Setelah itu, jika printer mulai dikerjakan, ubah status menjadi proses pengerjaan. Setelah itu, jika printer mulai dikerjakan, ubah status menjadi proses pengerjaan. Maka secara otomatis status pengerjaan akan berubah berwarna biru. Apabila perbaikan tertunda karena stok barang tidak ada tersedia di toko, ubah status menunggu spare part. Jika perbaikan sudah selesai, ubah status menjadi selesai siap ambil. Maka di status pengerjaan berubah menjadi berwarna hijau. Saat barang sudah diambil oleh pelanggan, ubah status menjadi sudah diambil, lunas atau utang. Maka akan muncul pop-up untuk pelunasan servis. Anda tinggal memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti tunai transfer full, split tunai dan transfer, hutang atau kasbon. Pada bagian ini kita memasukkan rincian biaya servis seperti biaya jasa, spare part. Pastikan semua rincian sudah dimasukkan dengan benar agar total tagihan dapat dihitung secara otomatis dan sesuai dengan transaksi. Selanjutnya, klik proses penyelesaian. Setelah itu, transaksi akan otomatis terselesaikan. Data pembayaran tersebut juga akan langsung tercatat dan dapat dilihat pada menu pos di bagian laporan penjualan. Jika pelanggan memiliki kasbon atau hutang, maka pada status pengerjaan akan berubah menjadi tulisan berwarna orange sebagai penanda bahwa servis belum lunas. Selain itu, informasi ini juga akan muncul pada pemberitahuan pusat servis dan dashboard dengan keterangan bahwa servis masih dalam kondisi kasbon dan belum lunas. Meskipun barang sudah diambil oleh pelanggan, tetapi status servis tetap menjadi sudah diambil, namun data transaksi tetap tercatat sebagai hutang di sistem. Dengan demikian, status pengambilan barang tetap tercatat sekaligus memudahkan pemantauan tagihan yang belum dibayarkan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran hingga lunas, Anda dapat langsung mencetak nota penjualan. Nota ini berfungsi sebagai bukti transaksi yang diberikan kepada pelanggan. Dan status pengerjaan berubah menjadi hijau, lunas, sudah diambil. Pelanggan dapat mengecek status servis melalui situs resmi posprogo.com/lacak servis. Cukup masukkan nomor servis Anda untuk melihat detail data dan perkembangan status pengerjaan secara transparan. Lanjut ke menu transaksi link. Menu ini khusus untuk Anda yang menjalankan bisnis agen link seperti BRI Link untuk mencatat transaksi transfer, tarik tunai, store top up atau transfer, dan pinjam ATM. Pilih jenis transaksi apakah tarik tunai, transfer store, atau pembayaran lainnya. Masukkan nominal transaksi, isi jumlah uang yang ditransaksikan oleh pelanggan. Maka tarif atau untung dengan otomatis
muncul dengan sendirinya karena sudah kita atur di pengaturan dasar di jenis link. Pilih rekening bank digital kita, isi catatan atau tujuan, ini opsional, bisa diisi, bisa dikosongkan. Klik proses transaksi, maka transaksi kita telah berhasil. Dan kita bisa melihat riwayat transaksi link di sini. Lanjut ke menu pengeluaran. Ini adalah menu catatan pengeluaran. Di sini Anda bisa memantau semua uang yang keluar, baik untuk operasional maupun kerugian akibat stok barang. Klik tombol tambah pengeluaran. Masukkan nominal pengeluaran. Ambil uang dari kantong, pilih sumber dananya, apakah diambil dari cash tunai atau dari rekening bank. Silahkan pilih kategori pengeluarannya. Keterangan atau catatan tulis dengan detail agar tidak lupa. Di sini juga ada menu pakai barang. Silahkan dicatat untuk pengeluaran jika kita memakai barang. Simpan pengeluaran dan secara otomatis pengeluaran tercatat di sistem. Dan secara otomatis saldo di kantong yang kita pilih tadi akan otomatis berkurang. Lanjut ke menu stock of name. Menu ini sangat penting untuk audit toko, yaitu proses mencocokkan jumlah barang yang ada di rak fisik dengan jumlah yang tercatat di aplikasi. Klik lakukan opname baru. Di sini ada daftar waktu audit, kapan pengecekan dilakukan, nama petugas atau nama admin yang melakukan input data. Ini berguna untuk pertanggungjawaban ketika ada selisih stok. Masukkan semua barang yang ingin dilakukan opname. Sesuaikan stok fisik dan stok yang ada di sistem. Stok fisik dari penghapus ada 400, tetapi di sistem ada 405 pieces. Maka tercatat sebagai selisih 5 yang hilang atau yang kurang. Kita pilih catat hilang ke laporan pengeluaran, catat hilang atau abaikan, dan rapikan stok kembali. Stok fisik buku ada 322 pieces dan stok fisik sesuai. Begitupun dengan stok pensil sudah sesuai stok fisik dan stok di sistem. Simpan semua penyesuaian. Di sini kita bisa melihat detail dari stok opname kita. Tadi penghapus -5, jadi stok fisiknya itu ada 400. Sistem akan secara otomatis memotong jumlah stok pada manajemen gudang menjadi 400 pieces, menyesuaikan dengan hasil opname barang fisik yang telah dilakukan.